Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Utama dengan NIM F1D0231011006 dari kelompok 5 Praktikum Algoritma dan Struktur Data. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang saya kerjakan pada modul 5, yaitu di mana saya mengerjakan jurnal level medium. Baik, pada program kali ini saya menggunakan beberapa kelas, yang dimana yang pertama itu ada kelas graph, list alamat, list jarak, list pair, main, node alamat, node jarak, node pair Java, dan pair Java. Saya akan menjelaskan kelas-kelas yang saya gunakan, dimana di sini pertama saya akan menjelaskan public class graph. Pada public class graph ini saya menggunakan beberapa metode yang nanti saya akan jelaskan satu persatu. Ini dimana yang pertama di sini list var vertex, yang dimana saya di sini digunakan untuk mendeklarasikan atribut vertex sebagai objek dari kelas list var untuk menyimpan daftar simpul dalam graph. Public graph this.vertex diisi dengan new list var dengan simpul 0 untuk menginisialisasi atribut vertex sebagai daftar simpul dengan daftar simpul kosong. Di sini metode pertama yang saya gunakan itu metode add-var, yang saya gunakan untuk menambahkan simpul baru ke graph dengan vertex.add, menambahkan simpul, dan dengan menambahkan objek baru dengan new var lokasi dengan nama lokasi dengan nama parameter lokasi. Selanjutnya metode untuk mencari simpul asal, yaitu metode add alamat yang dengan parameter string data alamat, terus string destination data, dan integer weight. Vertex variable var alamat var diisi vertex .find data alamat di sini untuk mencari simpul asal dan tujuan menggunakan metode find. Jika kedua simpul ditemukan atau tidak bernilai 0, maka kedua simpul ditemukan, maka ditambahkan jalur dengan bobot weight. Di sini apabila alamat var tidak sama dengan 0 dan destination var tidak sama dengan 0, maka alamat var akan ditambah dengan destination atau tujuan yang dengan bobot weight, lalu tujuan akan ditambahkan juga dengan parameter alamat dengan bobot weight. Selanjutnya metode perjalanan, yang dimana di sini dengan parameter string lokasi, yang dimana metode ini saya gunakan untuk menghitung jalur terpendek dari simpul awal, yaitu star lokasi, dengan var star node diisi vertex.find star lokasi untuk mencari simpul awal dalam daftar simpul. Jika simpul awal atau star node sama dengan 0, jika simpul awal tidak ditemukan atau sama dengan 0, maka akan menampilkan pesan lokasi tidak ditemukan. Lalu di sini saya membuat daftar jarak untuk menyimpan jarak sementara ke setiap simpul dengan list jarak, diisi new list jarak dengan simpul 0, node jarak current untuk memulai iterasi dari simpul pertama vertex head, while current tidak sama dengan 0, jarak.add current v integer max value. Ini untuk menambahkan semua simpul ke daftar jarak dengan nilai awal tak hingga, dan memperbarui node ke hingga node di current
diisi current.next untuk memperbarui node hingga mencapai node bernilai 0. Lalu selanjutnya saya memperbarui jarak simpul awal menjadi 0 dan menetapkan jalur awal sebagaimana simpul sendiri. Simpulnya sendiri itu jarak dengan jarak .update start node dengan jarak 0 ke menggunakan nama simpul itu sendiri, yaitu start node lokasi ya, dengan simpul awal menjadi 0 gitu. Dan menetapkan jalur awalnya sebagai nama simpul itu sendiri. Selanjutnya di sini apabila selama daftar jarak itu tidak sama dengan 0 atau tidak kosong, maka akan mengambil simpul dengan jarak minimum menggunakan remove min. Yang ini remove min, node jarak current jarak diisi jarak dot remove min, dimana apabila tidak kosong maka akan mengambil simpul dengan jarak minimum menggunakan remove min dan simpul tersebut sebagai current pair, current jarak, hingga nilai 0 akan terus diperbarui sehingga jarak mencapai 0. Selanjutnya node alamat edge ini itu untuk iterasi melalui semua jalur keluar dari simpul saat ini. Untuk mencapai melalui semua jalur keluar, edge destination ini sebagai simpul tujuan dari jalur. Lalu integer wake diisi add wake itu untuk bobot jalur. Node jarak neighbor jarak sama dengan diisi jarak .find neighbor itu untuk mencari jarak sementara ke simpul tujuan neighbor. Jika ditemukan maka akan menghitung total jarak baru dari simpul awal, yang dimana di sini distance itu tidak kurang dari neighbor jarak, maka string update path akan diperbarui current jarak dan akan menampilkan pesan ini ditemukan wake-nya serta tujuan atau ke, ini menampilkan ke, lalu menampilkan jaraknya, lalu jarak diupdate ke tujuan, terus total distance atau total jaraknya, lalu update path. Lalu yang terakhir di sini setelah semua jalur diperiksa, maka akan dicetak jalur terpendek ke simpul yang telah diproses serta total jaraknya di setiap jalur. Oke, selanjutnya saya ke kelas yang kedua, yaitu list alamat. Pada kelas alamat ini atau list alamat, kelas list alamat, sini node alamat head untuk mendeklarasikan atribut sebagai node pertama itu head ke dalam daftar alamat linked list. Di sini saya menggunakan metode add untuk menambahkan jalur edge baru ke daftar dengan parameter vertex alamat, vertex destination, dan integer jarak. Di sini node alamat new node, diisi new node alamat dengan parameter alamat, destination, jarak, new node jarak, terus new node di sini membuat node baru dengan informasi simpul asal tujuan dan bobotnya. Dan new node dot next sama dengan head itu untuk menambahkan node baru awal daftar linked list dengan menjadikan node baru menunjukkan ke node head saat ini. Terus head sama dengan new node itu untuk menjadi node barunya. Head sama dengan node baru gitu.
Selanjutnya kita lanjut ke kelas yang selanjutnya, yaitu kelas list jarak. Dimana di sini ada node jarak head untuk mendeklarasikan atribut head sebagai node pertama dalam daftar jarak. Terus sini metode add lagi untuk menambahkan simpul baru ke daftar jarak, list jarak, dengan parameter var, integer jarak, dan string jalur. New node ini gunakan untuk membuat node baru dengan simpul jarak dan jalur, lalu menambahkan node ke awal. New node next sama dengan node awal, diisi node awal atau head, lalu head diisi dengan new node atau node baru. Lalu selanjutnya metode selanjutnya yaitu metode find, dimana metode ini untuk mencari simpul tertentu di daftar jarak. Dimana node jarak current sama dengan head atau diisi head, while current tidak sama dengan 0. Jika current tidak sama dengan 0, maka current.var sama dengan var, return current. Terus current sama dengan current next untuk mencari hingga mencapai 0. Iterasi melalui daftar hingga simpul ditemukan. Jika tidak ditemukan, maka akan dikembalikan nilai 0. Selanjutnya saya akan menjelaskan ini metode selanjutnya, yaitu metode update, yaitu untuk memperbarui jarak dan jalur simpul tertentu dengan menggunakan find. Node jarak node sama dengan diisi find dengan parameter var. Jika ditemukan atau node itu tidak bernilai 0, maka node jarak akan diperbarui atau diisi dengan jarak, atribut jarak. Node.jalur juga akan diperbarui ke atribut jarak dan jalur. Ini jarak akan diperbarui dengan atribut jarak, lalu node akan diperbarui dengan atribut jalur. Selanjutnya ada metode untuk menghapus, ini remove min. Itu jika daftar kosong atau bernilai 0, maka akan dikembalikan nilai 0. Di sini saya menginisialisasi variabel untuk iterasi, yaitu current diisi dengan node yang sedang diperiksa. Terus min node-nya ini min node diisi dengan current untuk node dengan jarak minimum saat ini, lalu frap untuk node sebelumnya dalam iterasi yang diisi 0, lalu frap min diisi 0 untuk node sebelum minimum node-nya. Lalu di sini saya menggunakan iterasi saya gunakan kode ini untuk mengiterasi melalui daftar untuk menemukan node dengan jarak terkecil, yaitu apabila jika jarak node tidak sama dengan 0, maka jarak node lebih kecil. Apabila current tidak ditemukan sama dengan 0, maka current dot jarak jika current dot jarak lebih kecil daripada min node jarak, maka min node diisi current diperbarui dengan min node, maka min node dan prep min akan diperbarui. Min node akan diisi dengan prep min dan prep min akan diisi dengan prep. Lalu prep current ini atau current next ini juga akan diperbarui. Prep akan diisi dengan current dan current akan diisi dengan current.next untuk memperbaruinya hingga mencapai 0. Selanjutnya ini untuk menghapus hapus node dengan jarak terkecil.
Jika min node adalah head, jika min node sama dengan head, maka head akan diperbarui dengan head next. Else frame min itu untuk ke node setelah min node, diisi dengan min node dan mengembalikan min node. Selanjutnya kita lanjut ke kelas pair Java, kelas list pair. Sini pada kelas ini saya mendeklarasikan ini head dan tail untuk menyimpan simpul pertama dan terakhir dalam daftar simpul. Head sebagai sebagai simpul awal dan tail sebagai simpul akhir. Di sini ada metode add juga untuk menambahkan simpul baru ke daftar, yang dimana jika simpul dengan nama lokasi yang sama sudah ada, maka akan diabaikan. Dan new node untuk membuat node baru untuk simpul. Selanjutnya jika daftar kosong atau sama dengan 0, maka head akan diatur dan tail ke node baru. Jika tidak, maka node akan ditambahkan ke node baru dan akhir daftar dan diperbarui tail. Tail.next akan diisi new node atau node baru, dan simpul akhir akan diisi dengan node baru. Oke, di sini lalu method find, public var find. Di sini metode ini saya gunakan untuk mencari simpul berdasarkan nama lokasi, yang dimana iterasi melalui daftar hingga simpul ditemukan. Jika tidak ditemukan, maka akan dikembalikan 0. Baik, selanjutnya ke kelas node alamat. Pada node ini saya menggunakan beberapa atribut. Yang pertama itu alamat sebagai simpul asal atau lokasi awal, destination sebagai simpul tujuan gitu, simpul tujuan atau tujuan, lokasi tujuan, dan integer weight sebagai bobot atau jarak antara dua simpul. Vertex alamat, vertex destination, dan integer weight. Dan yang terakhir itu node alamat next sebagai pointer ke node alamat berikutnya dalam linked list. Di sini saya menggunakan konstruktor untuk menginisialisasi node dengan simpul asal tujuan dan bobotnya. Dengan node alamat dengan parameter vertex alamat, vertex destination, dan integer weight. This alamat diisi alamat, dan destination diisi destination, dan weight diisi weight untuk menginisialisasinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelas node jarak. Pada kelas ini saya menggunakan beberapa atribut juga, yang dimana di sini pertama itu vertex pair, yang dimana ini merupakan simpul yang direpresentasikan oleh node ini. Lalu integer jarak untuk mengkumulatif dari simpul awal ke simpul ini. Lalu string jalur yang dimana ini merupakan jalur yang diambil untuk mencapai simpul. Lalu yang terakhir itu ada pada kelas ini saya menggunakan atribut node jarak next untuk pointer ke node jarak berikutnya dalam linked list. Lalu saya mengkonstruktor untuk menginisialisasi node dengan simpul jarak dan jalur, yang dimana node jarak dengan parameter vertex pair, integer jarak, dan string jalur dengan diisi variabel pair diisi pair, variabel jarak diisi jarak, variabel jalur diisi jalur, lalu variabel next diisi dengan 0. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelas node pair. Pada kelas ini saya menggunakan variabel vertex p sebagai objek sampul pair yang direpresentasikan oleh node ini. Dan saya menggunakan node pair next sebagai pointer tentunya untuk ke node simpul berikutnya dalam linked list ini. Public di sini saya menggunakan public node pair dengan parameter vertex p
yang di the this.v sama diisi v, this next diisi 0. Ini untuk menginisialisasi node dengan simpul. Oke, selanjutnya kelas pair, dimana ini saya juga menggunakan beberapa atribut. Yang pertama ada string lokasi untuk sebagai nama lokasi atau simpulnya, string nama lokasinya. Lalu boolean melewati variabel melewati untuk menunjukkan apakah simpul telah dilewati dalam proses pencarian jalur atau tidak digunakan dalam implementasi. Lalu yang terakhir itu ada list alamat edge untuk daftar alamat yang menyimpan jalur ke simpul lain. Lalu saya mendeklarasikan atau menginisialisasi simpul dengan nama lokasi dan daftar yang bernilai 0. Yang dimana sini string var diisi dengan parameter string lokasi, this lokasi diisi lokasi, dan this edge diisi dengan new list alamat. Saya di sini menggunakan satu metode pada kelas ini, yaitu metode untuk menambahkan jalur ke simpul lain, yang dimana di sini add alamat, saya menggunakan add alamat di sini untuk memanggil metode add pada atribut edge untuk menambah jalur. Di mana add alamat ini diisi dengan parameter destination atau destination, tujuan, dan jaraknya, integer wake atau jarak. This.edge add this destination, dan edge-nya akan ditambah dengan parameter this destination dan wake. Baik, dengan kelas yang terakhir di sini kelas main. Pada kelas terakhir ini saya membuat objek graph untuk merepresentasikan graf lokasi. Di sini pada tampilan yang pertama ini saya melakukan menambahkan simpul ke graph dengan nama lokasi tertentu menggunakan metode adver. Ini saya menambahkan beberapa lokasi. Yang pertama di sini dapat kita lihat di sini alpha, beta, delta, epsilon, eta, gamma, dan seterusnya. Selanjutnya di sini saya menambahkan alamatnya dengan variabel add alamat dengan atau metode add alamat yang menambahkan alamat-alamat yang telah ditambahkan pada adver dan tujuannya dengan tujuan dari alamat ke tujuan selanjutnya dengan jarak yang sudah ditentukan di sini, yang sudah saya tentukan. Misalnya di sini lokasi awal yaitu alpha dengan tujuan beta dengan jarak 8. Terus di sini alpha ke delta itu jaraknya 9. Terus alpha ke eta dengan wake atau jarak 10, dan seterusnya. Lalu selanjutnya ini saya melakukan memanggil metode perjalanan untuk setiap lokasi sebagai simpul awal dan menampilkan jalur dan jarak terpendek dari simpul awal ke simpul lain. Jadi di sini saya memanggil semua metode untuk menampilkan semua jalur dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke, sekian saja mungkin penjelasan untuk setiap metode dan kelas yang saya gunakan. Mungkin saya akan melakukan run untuk terminalnya. Nah, seperti di sini alpha pada lokasi alpha ke beta dengan wake 8. Di sini alpha alpha ke beta wake jaraknya itu 8. Maka total jaraknya itu atau total destinationnya itu maka akan 8. Alpha ke delta itu 9. Jadi total jaraknya itu 9. Terus alpha ke eta itu total jaraknya 10. Di sini dapat kita lihat juga alpha ke eta, lalu ini alpha ke delta dengan wake 9, lalu melanjutkan lagi ke epsilon dengan wake 4, maka total jaraknya itu akan 13 dengan secara otomatis akan ditambahkan gitu. Dengan total yang dimulai dengan yang mana dapat kita lihat di sini pada hasil output terminalnya
menampilkan dari jarak terkecil hingga jarak terpanjang gitu, terbesar. Lihat ya. Misalnya di sini dengan jarak terpanjang atau terbesar yaitu alpha ke delta dengan wake 9, lalu dilanjutkan ke theta dengan wake 7, lalu dilanjutkan ke kappa dengan wake 3, lalu ke nu dengan wake 7, lalu ke omega dengan wake 9, lalu akan ditambahkan jarak-jarak dari perjalanan yang sudah dilakukan dengan total jarak 35. Begitu dengan seterusnya pada setiap lokasi yaitu beta dilakukan beberapa perjalanan gitu, langkah-langkah pada setiap edge-nya dari lokasi beta ke delta gitu dengan jarak yang sudah ditentukan, lalu totalnya seperti ini, yang semuanya akan dimulai dari lokasi terpendek hingga lokasi terpanjang atau jarak terpanjang gitu. Itu dengan delta. Di sini juga semua tempat pokoknya di sini delta, lalu epsilon, eta, gamma, lambda, theta, iota, lota gitu, kappa, nu, si, zeta, nu, si, sigma, omikron, omega. Itu saja ya. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tolong diberikan nilai yang baik ya Bang Excel. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.